Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah di pagi hari ini tidak terasa kita sekarang sudah memasuki tanggal 18 di bulan Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 9 April Ibu ya 2023. Dan saya informasikan Ibu, nanti di hari Kamis tanggal 20 April kita akan terjadi gerhana matahari total. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersegera menuju masjid. Yang keduanya, takbir. Kemudian kita ikuti sholat gerhana dan siapkan infak terbaik. Jangan lupa banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Karena kejadian tersebut merupakan kejadian luar biasa. Bisa saja Allah tidak mengembalikan lagi posisinya ke tempat semula. Nah, makanya sering-sering ada banyak-banyak minta ampun ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Dan itu akan terjadi nanti di hari Kamis tanggal 20 April. Nah, kapan kita mulai takbir? Takbir akan dimulai jam 9.30. Nah, pelaksanaan sholat akan dilaksanakan jam 10. Nah, jadi Bapak Ibu datangi masjid-masjid yang mengadakan sholat gerhana. Misalnya Baitur Rahman itu mengadakan kalau nggak salah. Kemudian mana lagi ya, Aisyah juga mengadakan, hampir semua. Jadi jangan sampai Ibu adanya di pusat perbelanjaan ya. Nah, kan kita mah tidak tahu gimana kalau lagi proses itu oleh Allah didiamkan posisinya. Minimal 40 hari aja 40 malam. Kan gelap gulita. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering istighfar ya. Siap Ibu, dan siapkan artosna sanes dulu artos Patimura ya. Tapi artosna anu Soekarno. Karena Ibu hidupnya setelah merdeka. Sepakat tuh. Kan sepuh-sepuhan anu hidup saat merdeka mah ya. Jelas kan? Karena Ibu menghidup negeri setelah merdeka, berarti nyanak artos lagi artos setelah merdeka. Pembuka merdeka teh Bapak Soekarno, yaitu proklamator. Berarti artos lagi kedah artos Soekarno. Siap Ibu? Siap ya. Kita kenging Patimura itu mah menunjukkan pra kemerdekaan, menuju proses berjuang. Siap punya? Ibu, terus ya. Siap. Nah Ibu, kita akan melanjutkan di bahasan hari ini, yaitu mengenai menggapai keagungan Lailatul Qadar part 2-nya atau bagian kedua. Nah, kemarin kita sudah menerangkan bahwa kata Rasulullah di bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan turunkannya Al-Quran dan diwajibkannya saum Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian hati-hati, di dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam yang apabila kita mendapatkan ibadah di sana, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Namun apabila kita melewatinya, berarti kita akan kehilangan pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Siapa yang nggak rugi? Dan Ibu tolong jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik. Kenapa seperti itu? Kumargi Ibu teu aya jaminan lebet karena Ramadan 2024. Teu aya jaminan. Apalagi Ibu yang sekarang sudah mulai sakit-sakitan, mulai rada was-was teh nya. Kumi orang ningali ke usia Rasulullah genep 3, Ibu di genep 2,8 kan reuas teh Bu ya. Ya upami orang ningali ke Rasulullah yang 63, Ibu genep 2,8, kumaha? Ibu misalnya lahir Desember, Ibu ayeuna genep 2, aya di November kumaha teh? Genep 3 Ibu anjing pageto upami ditakdirkeun ku Allah sami sareng Rasul bener anjing pageto, siap-siap ya. Nah, jadi Ibu hanya saja si tanggalnya itu dirahasiakan. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai tentang makna dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ada 2 Ibu. Ada yang kita ambil dari segi bahasa, ada juga yang kita ambil dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, Laila itu artinya malam, Qadar itu kemuliaan. Tinggal gabungkeun we Lailatul
Qadar berarti malam kemuliaan. Namun apabila kita ambilnya dari pengertiannya istilah, maka Lailatul Qadar ini terbagi menjadi dua. Ada Lailatul Qadar versi pertama, itu waktu diturunkannya Al-Quran pertama kali dari Allah menuju ke langit dunia. Ada juga yang versi kedua, itu yang akan kita cari setiap tahunnya di bulan Ramadan. Nah, kenapa saya jelaskan dua-duanya? Karena emang berurutan, Ibu. Nah, versi pertama dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu waktu turunnya Al-Quran. Ini Bu dalilnya. Ibu getos katalah ya insya Allah di luar kepala, banyak. Saking di luar kepala, teu aya dina otak ya. Aya dina HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, iya mah Ibu aya dua versi. Nu kahiji mah Allah lagi bercerita mengenai Lailatul Qadar versi pertama, itu Al-Qur'an turun di Lailatul Qadar. Nah, orang Indonesia mah jagoan Ibu. Naon jagoan ge tos terangeun Ibu. Tanggal kita jagoan Ibu. Ya, terus Bu, sepakat Bu? Sepakat tanggal 17 Bu? Abi mah henteu. Kalau Ibu sepakat, mangga. Abi mah henteu. Kenapa henteu? Para sahabat ge tidak ada yang tahu turunna. Tapi orang Indonesia mah, khususnya Ibu, pinterannya melebihi Umar. Sepakat Bu? Ini saya buktikan. Ibu aya nu ngadamel kalender saha? Percetakan ya. Saha Bu? Percetakan. Rasul mah teu ngadamel kalender. Teu ngadamel kalender. Nu ngadamel kalender Hijriah mah Umar. Tatkala Rasulullah wafat, maka diganti kepemimpinan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika mengganti Rasulullah di usia 61. Rasul dengan Abu Bakar bedanya 2 tahun. Jadi Rasul maut 63, pada waktu itu Abu Bakar 61 umur. Pas Abu Bakar memimpin negara ini di 2 tahun, maka Abu Bakar pun meninggal dunia di usia 63. Sami. Umar beda dengan Rasulullah itu sekitar 13 tahunan. Pas Umar memimpin di usia 53, ketika meninggal dunia pun di usia 63. Itu mah keren sadayana Ibu. Itu ya. Mantap. Dan Khalifah Rasulullah muopat itu sadayana diawali dengan huruf ain. Ain Ibu. Abu Bakar usah eta alif sanes. Abu Bakar mah sanesnami. Abu Bakar mah julukan. Tuh, terang nih. Abu Bakar masih Islami, Ali Abu teh bapak, Bakar teh cukup bakaran segala. Ibu Abu itu artinya bapak, Bakar itu yang paling bersemangat di pagi hari. Jadi pangsagalan teh pangpayuna wae disebutnya Abu Bakar. Asidik karena dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj 2 gelarna teh Abu Bakar Asidik. Namina Abdullah. Tuh, jadi saya lagi di ain, Umar ku ain, kemudian Utsman ku ain, Ali ku ain, sadaya lagi diawali ku huruf ain Khalifah Rasulullah. Nah Ibu, ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab, maka negara teh meluas Ibu, sampai ke Palestina, sampai ke Irak. Palestina tumbang Bu. Padahal pada waktu itu termasuk negara yang dijaga ketat oleh Nasrani. Bubuk Ibu kuat Ibu mah. Malah orang Nasrani pun tidak melawan kepada umat Islam. Takluk Ibu. Cuma orang Nasrani bilang kieu.
umat Islam, aku takluk kepadamu, tapi ini kunci Baitul Maqdis, aku akan berikan kepadamu, tapi hayang langsung ku raja anjeun gitu. Maka di Palestina nyuratan, wahai Amirul Mukminin, Palestina takluk di tangan umat Islam, tapi kunci Baitul Maqdis itu tidak diserahkan kecuali engkau yang datang ke sini. Datang ibu menggunakan tunggangan kuda bersama pembantunya. Umar datang di Madinah ke Aqsa. Ya. Di tengah perjalanan pembantunya capek. Kata Umar, kamu naik ke atas, saya yang iya teh nuntun. Terus saya sampai Umarna naik gantian itu. Pas nyampe ke Aqsa, kebagian Umar anu nuntun kuda. Kata orang-orang, mana pemimpin kamu? Tuh pemimpin kami mah yang nuntun kuda. Banyak ayo seorang pemimpin menuntun kuda, masa itu cenah anak buahnya yang di atas, itulah pemimpin kami, bersahajana luar biasa. Itu Ibu Umar. Terus kalinya Umar nakluk ke Palestina dan Umar membuat masjid yang bernama Masjid Umar. Kayak orang aja kali itu ya. Siap Ibu? Siap. Pernah nulis Facebook ke Israel laknatullah mual asup. Karena dicirian ke orang Israel. Diciri. Kata upami aya status-status yang di Facebook anu macam-macam tentang Israel. Kamar Ibu nolak teh Piala Dunia. Pan Indonesia teh gara-gara dicoret ku pipa teh gara-gara nggak mau dengan Israel. Ibu macam-macam ke Israel, maka mau asup ke Palestina. Persenahan cemanehna. Teu Ibu Allah udah izinkan mah jebol. Maal oke. Kata Ibu. Nah, kan hukum Ibu tos kali itu eta Aqsa teh terbiasa diangge seueur teuing jemaahna. Karena tanahna tos oyag, skropos bawahna. Digali wae ku orang Zionis Israel. Kenapa? Karena mereka punya mimpi besar bahwa di bawah Aqsa ini ada Haikal Sulaiman. Apa itu Haikal Sulaiman? Kerajaan Sulaiman. Kata mereka, barang siapa yang bisa menguasai Haikal Sulaiman ini, maka dia akan menjadi penguasa dunia paling hebat, tidak akan terkalahkan. Bohong. Eta teh ayana dina Injil Philip yang saya baca. Itu teh talbis iblis. Harusnya bohong itu. Hayang ngancurkeun secara perlahan-lahan. Kropos di anak Aqsa. Saya kemarin ngobrol dengan relawan yang ada di Aqsa. Sekarang Aqsa itu sudah kropos itu sebanyak 30 titik jebolan teh. Di dosa Ibu, selain di karukri atau di dosa di hadapna. Itu, di dosa Ibu. Terus kropos maka terbiasa dianeh seueur teuing. Ya. Nah, Ibu kedah aya perhatosan teh kan itu. Bu, antepkeun wae. Da kiblat Ibu masa eta kan? Teh kenging kitu. Karena ini merupakan kiblat umat Islam pertama. Kemudian kalau ayah kaitan Ustaz dengan Indonesia, ayah salah satunya anu ngayakinkeun anu menerima Indonesia merdeka, salah satunya Perdana Menteri Palestina. Awas sejarahnya. Maka urang ge aya keterikatan batin dengan mereka. Paham Ibu? Nah, kemudian Ibu ketika Umar memperluas daerah, maka pada waktu itu Umar teh ngiriman surat wae Bu, ngirim surat ke Abu Musa dari Irak teh di Kufah. Nah, suatu saat terjadilah Ibu, terjadi kesalahpahaman. Kata Abu Musa, iya Umar teh ngiriman surat khalifah teh, tapi teu aya tanggal, teu aya tahun. Ngan aya bulan nungkul, Sa'ban gitu terus. Nah, maka Abu Musa berkata teh, iya teh cenah khalifah teh ngintun wae surat. Tapi kami teu apal ieu teh kudu diamalkeun iraha mung ayat bulan unggul. Maka Abu Musa teh sumping ke Madinah dan mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita membuat kalender? Tah eta cerita nama. Maka diusulkanlah 4 usulan. Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita membuat kalender Hijriah itu berdasarkan kepada wahyu turun pertama? Wahyu turun. Umar berkata, tidak, jangan. Kami tidak tahu secara persisnya kapan wahyu pertama turun. Eta teh Umar, Ibu deketin Rasul. Ibu caket mana jeung Rasul? Caket Ibu. Sepakat Bu? Ibu mah pang cintana ka Rasul. Sepakat Bu? Umar mah lewat. Nah, geningan. Umar aja Ibu anu pang deket-deketna jeung Rasul terang. Tapi urang mah sok tahu ya. Nu kaduana, entah abi mah teh Ibu nu sok tahu. Abi.
juga keduanya, Umar, bagaimana kalau kita membuat kalender berdasarkan kepada lahirnya Rasulullah? Umar berkata, lah, karena orang-orang Nasrani sudah membuat kalender berdasarkan kepada lahirnya Nabi mereka. Alimen, ulah disarwakeun tasabuh kudu katiluna. Wahai Umar, bagaimana kalau kita membuat kalender berdasarkan kepada wafatnya baginda Rasulullah? Kata Umar, lah, kami masih sedih. Nah, kalau Fatih, bagaimana kalau kita membuat kalender berdasarkan hijrahnya kami bersama Rasulullah? Dibuat tadinya hijrah Rasulullah bersama para sahabat itu sanes Muharram, tapi Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin. Tuh, kenapa Umar tidak memindahkan Rabiul Awal di urutan pertama? Karena Umar tahu memindah-mindahkan bulan itu hukumnya kafir. Jadi atas dah sekedar untuk penanggalan, sekedar untuk membuat tahun. Jadi antap kan bulan mah sesuai dengan urutanana. Nah, upami bade mah ibu tang uruna mah tahun baru teh Rabiul Awal. Dan tahun baru Hijriah karena orang mah hiji temenan nu kadua teh nyambung kan gitu. Nah, itu ibu pilih ibu yang terang asal usulnya. Atasnya. Nah, ibu kemarin tanggal 17 naon tuh. Apakah mereka pun tidak berdasar? Sadayana dia pasti punya argumen. Dan saya temukan dalilnya itu ada di tafsir Al-Marogi. Siapa Al-Marogi ini? Nami jalmi Syekh Mustafa Al-Marogi. Marogi senes Mananggi, ibu kade bisi otak ka sate wae itu nah. Marogi senes Mananggi ya. Nah, Syekh Al-Marogi ini ibu orang pintar. Saya punya tafsirnya 30 jilid. Upami ibu versi yang jadul itu terbitannya adalah karya Toha. Upami atau di Ponorogo itu ya, insya Allah saya baca tamat 30 jilid. Yang sekarang mah dibuat jadi 10 jilid kalau nggak salah. Jadi per satu bukunya 3 juz. Itu mesir insya Allah. Dan kertasnya awon, kertasnya karoneng. Itu jadi perlu hati-hati loh bacanya. Nah, dina tafsir eta ibu Syekh Al-Marogi teh dia mengemukakan pendapat malaikat turun di Ramadan di tanggal 17. Padahal tanggal 17 Ramadan itu bukan turun wahyu, tapi perang Badar. Tuh kan nyambung. Makanya tas we da eta mah teu penting bari ge iraha-iraha ge tanggal mah, tapi nu penting mah eta Quran amalkeun. Paham ya? Nah, ngan kita sepakat bahwa Al-Quran turun di Ramadan. Tos sakitu. Sepakat ke Bu? Usaha. Iya, nah apa korori? Iya. Al-Qadar ya. Bahwa Al-Quran turun di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sahat Ibu ngaran jalmi istri. Kan aya Lailatul Qadar. Aya kalau di Facebook bisi Lailatul Qadar abi aya di dieu. Ibu ya. Nu paling hese di pilarian teh 2 Ibu. Kahiji hilal. Nu kedua Lailatul Qadar. Eta suami istri hese sedeng teangan Ibu ya. Apa teh aya hilal mah Bu? Di kantor polisi ayah namanya Bapak Hilal ya. Aya terus kapan sumping kan itu ayah Hilal. Anu kaduana Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar kapan Lailatul Qadar datang Bu? Di mana ayana? Di Ramadan. Nah, ieu dalilna. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an itu turun di mana, Bu? Di Ramadan. Kapan tepatnya? Lailatul Qadar itu. Liar teh. Lihat deui. Kapan turunnya Al-Qur'an? Di Ramadan. Kapan tepatnya? Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadarnya? Tah, kaduka itu. Ke atasnya. Nah, kumaha sifat-sifat Lailatul Qadar? Kolep deui. Bagaimana sifat malam eta? Barokah. Caur saha? Quran. Di mana? Aduhan. Ayo diharap Bu. Pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam eta teh malam anu diberkahi. Wajar teh berkah? Berkah atuh wajar atuh Quran yang turunnya. Berarti ieu tah Bu mohon ieu mah sanes Quran yang Ibu. Iya mah Quran yang dari Allah di Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia eta teh dina Ramadan, dina Lailatul Qadar.
turun 30 juz. Dan ke di langit dunia ku Jibril diturunkan ke Muhammad berangsur angsur. Kebayang sekali kan gak ibu? Olap. Masih mending olab. Mau kuat. Ketika Quran dikasihkan ke gunung, hancur gunungnya. Saya sholat, ibu gak bahaya ya. Hancur gunungnya terkuatkan, sore saha. Terus gagah ya, ngobrolnya Quran wae, berarti apal ayatnya ya. Iya, lamun mau sholat aron, kau beri duit. Ya, sebagai sebuah sekitu, Al-Hasan. Buka Qurannya. 58 Al-Hasan. Ya kan? Al-Hasr coba dibuka 58 ayatna pilarian ibu sampai tamat we. Tuhnya ibu mah kakawi wae atuh. Di 18 sampai 2 hiji cobi buka. Nya sok buka di dinya ayatna. Pilarian ini di 18 sampai 2 hiji. Ya, dan apabila Quran diturunkan ke gunung maka gunungnya hancur lantainya. Ayo bu, ibu Quran ini tidak akan bermanfaat ke ibu kalau Qurannya nggak dibaca. Siga kumaha bu? Siga jalmi atau siga keledai memanggul kitab. Kumaha bu kitab dipanggul? Teman ibu. Ibu mah juga kieu. Saya mau jaga ya. Saya jaga kieu. Iya teh kitab teh manfaat, tapi itu dibaca. Aya manfaatna mah. Nah, Qur'annya sami ibu, bumi ku ibunya teh dibuka mah. Kan kapungkur mah bu didebatkeun dina naon atuh Qur'an teh hebatna. Moal ibu, moal kapenak hebatna lamun teu dibaca mah. Moal ibu, da Qur'an mah kudu dibaca. Kayak dibaca teh mengandung naon? Mengandung naon bu? Mengandung tanya ibu. Jadi kieu naon ieu teh nya, naon ieu teh kitu bu. Ya. Nah, yang penasaran ibu ya. Nah, jadi ibu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini mah adalah Quran yang turun sekaligus. Nanti oleh Jibril diturunkan kepada kita berangsur-angsur selama 23 tahun. Tah iya bu. Nah iya ya, tah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Satu malam, berarti ente banyak malam. Satu malam di bulan Ramadan sebagai waktu diturunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Malam itu dipasihan gelar, dipasihan sifat malam yang penuh dengan keberkahan. Atasnya, terus iya mah mau turun deui. Jeung moal kapenak deui. Pan Qur'anna kita sempurna. Yang akan ibu cari mah Lailatul Qadar versi yang kedua yang akan turun di bulan Ramadan tiap tahun. Tos? Siap ya. Nah, iya bu. Ini saya ambil hadisnya dari An-Nasai. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Rasulullah pada masa 20. Ibu pemi Rasulnya ada 20, bukan 20-nya tapi han gitu tuh. 20-han atas. Nah, Allah berfirman, tidaklah orang-orang kafir itu berkata sempurna, Quran turun sekaligusnya. Jawabannya supaya naon bu? Supaya Muhammad kuat hatena maka turunkan terperinci pisan. Nah, itu aya namanya teh asbabun nuzul. Saur sunama asbabul kurunyung. Asbabul kurunyung teh kumaha ieu teh? Bu upami ibu terang Al-Qur'an mah terang jeung turunna da moal debat, moal sakumaha ge. Dan karena terang turunna jadi rame. Ya. Tuh. Yuk dibuka Qur'annya heula. Al-Furqan 3. Al-Furqan teh 25 ibu. Ayatnya 3.
tos Ibu aya ayanya Al-Furqan tilu-tilu. Allah turunkan Al-Qur'an teh berangsur-angsur aya. Al-Qur'an 33 mah bukan kafi. Oh iya, sok kan 6 atuh. Al-Isra. Ya, Al-Isra 6 aya. Berangsur-angsur aya. Ieu mah ieu teu disebutkeun aya ka handapna. Sok tingali. Oh, laras wa Qur'ana faraqnahu li Iya. Aku turunkan Al-Qur'an teh ya, kami turunkan berangsur-angsur agar ya. engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Iya, jelasnya. Terus Ibu siap. Nah itu ya. Terus Ibu digaya. Kami ya. Kami ini. Terus Ibu. Nah, akhirnya orang bahas nu ieu. Tiga terus. Soal ieu tah. Ibu, ketika Buya Hamka menerangkan Al-Qadar, apa maksudnya malaikat turun teh? Tak Ibu teh kehidupan setahun yang akan datang teh ditentukeun teh Lailatul Qadar. Setahun kepayun teh. Mapami Ibu bobo teh rugi. Jadi nasib baiknya diurus ku malaikat teh satahun kepayun teh. Mata ulah sampai kan ninggalkeun Lailatul Qadar mah. Angketnya dina 10 hari terakhir teh Ibu teh kalau bisa mah jangan banyak tidur. Bisa terkiat tapi ngantuk pisan, mangga ngantuk, tapi jangan terlalu lama tidurnya. 1 jam 2 jam we. Jadi boleh ya tidur sekejap Iya, mah. Ibu ge usukan sok alanyap 3 jam 1 sampai jam 4. Ibrahim. Teman nuju diajar, maot ya. Ini Bu. Nah, ke buku Rasul diieukeun da ieu mah atasnya da ieu mah bab Quran unggul siap ayeuna orang bahas nu ieu. Nah, pada bulan Ramadan ada satu malam yang itu malam teh langkung sae daripada 1000 bulan. Apabila dia tidak mendapatinya, berarti dia telah kehilangan ibadah 1000 bulan 83 tahun. Sok saya terugi. 83 ini buku ibu ditinggalkeun. Upami telepat mah Asia Plaza teh mimun enjing midnight sale. Nggak usah apa, karena ada bocoran penting gadinya. Ibu mah teu meunang we abi beunghar teh. Teu mah atuh sekali-kali juga ibu. Ya. Abi wengi ningali wih tarawih ngecek itu. Tapi tidak terlalu rame. Terame abi pas kali itu. Kenapa terlalu terame? Kan geus tadi jam 6 ibu ngabringna. Ari abi mah kali itu tos tarawih ieu mah batur tarawih ieu di ditu nya abi pas tadi geus kosong ibu. Wong itu abi naros-naros ka tukang dagang tutupna teh jam 12 malam. Tadi malam. Setiap malam minggu. Abi pasti ngalih uluh situ. Ketika jam 12 malam. Ngabelaan naon Bu? Ngabelaan modal diskon. Padahal ibu teh da mimun anjing ge diskon deui. Ketika awal bulan teh dia itu marketing atuh. Tapi ibu malah meninggalkan ibadah yang ibadah itu kualitasnya 83 tahun. Siapnya? Nah, mulai. Tuh Bu, apa maksudnya kehilangan teh sembuh tuh? Maksudnya kehilangan pahala yang sempurna atau ampunan yang lengkap, yang dengannya orang menghidupkan malam itu dengan memperoleh keberuntungan. Jadi maksudnya kehilangan teh iya kehilangan pahala. Lebar Bu ya? Lebar teh Bu? Lebar bisa. Enten Ibu, upami telepat mah ngawitan malam Rebo ayeuna, malam 2 hiji teh. Kan ayeuna 18 ayeuna teh. Terus kan ayeuna teh 18, anjing Senin 18, Selasa wongina 2 hiji. Malamna kan 2 hiji malamna. Terus
Nah, berarti kan kita ngawitan di dinya, ngawitan di malam 2 hiji. Kita gaskeun ibunya, mangga ibu kajian-kajian mungkin dipenuhi, silahkan cari yang membuat ibu teh malam eta mah teu bobo. Tah kieu. Dan rukun ningali hadis mah di malam 2 hiji mah teu rada digaskeun. Kan seharusnya kalau kamu nggak bisa 10, 7. Berarti rada rada melenai keneh. Kan abi mah teu aya mah teu melenai gaskeun we 40 poe. Nah ibu ini yang akan kita cari mah yang sekarang. Tuh, makna yang kedua adalah makna Lailatul Qadar yang datang setiap tahun di bulan Ramadan. Itu hadisnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang Lailatul Qadar dan aku langsung mendengarnya, Bu. Beliau bersabda, Lailatul Qadar ada pada setiap bulan Ramadan. Pasti itu, Bu? Pasti. Lailatul Qadar teh pasti turun. Kumake hawana, tenang, tolong jelaskan. Hawana beda. Ya, wajar hawana bedanya, wajar atuh nu datang lagi malaikat. Kan ieu mah hadis. Ieu mah pendapat ulama bahwa atuh kieu ibu gampil ulah waka malaikat lah. Jalmi upami anu menyenangkan sumping ka bumi kumaha? Aurana beda, bukan auratnya, auranya. Beda Bu auranya? Beda. Tapi anu mata pirungsingkeun, aurana beda teh ka imah. Ibu dari awal penyakit tuh kayak gitu. Dia penyakit yang datang kan beda. Nah, ini yang datang malaikat. Datangnya pun akan memenuhi dunia. Sadaya turun. Dan mohon maaf Bu, tidak semua malaikat diturunkan ke Allah. Tidak. Hanya malaikat pilihan. Apa nu diizinkan? Apa enggak ya? Semua malaikat yang diizinkan oleh Allah pan diturunkan aja. Plus dipimpin hiji Jibril. Bila anak ibu nanya, mama, ngapa Jibril tugasnya apa? Makan wahyu atau seep? Turunnya minimal setahun sekali. Ngakuin naon? Dikit kali ulah sukeri. Sukeri. Kegiatan seharinya dikir ke Allah. Gitu terus malaikat mah. Lamun kalau turun kamu ya lepaskan lah turun gitu we. Lamun beres turun naik deh nawan dikit terus gitu. Lamun salita kan terus we. Itu Bu, nggak untuk diteruskan. Nah kegiatan setahun sekali turun untuk Lailatul Qadar. Jibril mimpin langsung. Mulai kapan Bu? Maghrib. Maghrib sampai subuh. Berarti upami ibu terbolong, tarawehna menang Lailatul Qadar. Tapi sakedap. Sampai taraweh menangnya. Mau ibu nanu begadang sampai subuh, tah ampunan dosa lagi nanti subuh. Kebayang Bu, upami ibu ternyata pas kebetulan waktu itu teh bobo dan ibadah terus, malaikat berkata pada Allah, Allah ampuni dia, Allah ampuni dia. Sadunia malaikat meminta ampunan ke Allah untuk ibu. Kebayang nggak kalau dosa ibu teh 1 juta, baru 1 juta beak kami dosa artinya. Yang menyebabkan doa ibu tertahan adalah dosa. Tah, malaikat minta kepada Allah, Allah ampuni semuanya, Allah ampuni. Allah diampuni, patak makana doa lagi tembus ke langit. Kan menghalangan teh dosa ibu. Tak iya teh bakal aya dina Ramadan ayana teh dina 10 hari terakhir. Nah, makanya ibu siap-siap upami ibu anu ayeuna badan agak teu enak, tolong enggal di teh ngange imbus. Ya ngange atau anu ayeuna masuk imbus ibu kan ibu tuh jadi iklan nya. Nah, itu ya mangga ibu redoxon gitu mangga terserah. Nah, aku madu mangga, jangan di madu ya. Ya, paham Bu? Tuh. Nah ini Bu, tuh kan jadi umum dulu bahwa Lailatul Qadar akan turun di mana Bu? Di Ramadan. Kapan Ramadannya? Diperkecil lagi oleh Rasulullah spesifik. Yaitu maka kata Rasulullah carilah di 10 hari terakhir. Da ieu teh Bu sebenarnya gara-gara naon Bu? Gara-gara ibuna garaneng gitu dah. Maksudnya ibuna garaneng gitu. Dan untuk ganeng mau aya hadis ieu mah. Kalau Rasul teh dulunya mau disebutkan ya, saya cerita dulu bentar ya, biar ibunya paham. Anggap Bu Abi Rasulnya. Ibu Abu Jahal atau sok atuh. Alim kan mata.
Nah ketika ibu Rasul dari cerit selama seperti kieu Rasul teh ibu da pada nyebatkeun eta teh atuh nah iya da rasa kudu rame hidupnya. Da meureun iyalah sebenarnya Allah teh bu. Qadarullah. Nya kitu kan Allah mah hebat ibu. Ketika Rasul teh kieu para sahabat dulu tuh Rasul di zaman Bani Israil teh tinggawitan anak pertamanya Yakub sampai Nabi Isa itu disebut Bani Israil. Bapakna disebut Israil, anakna Bani, Bani teh keluarga besar. Israil berarti Bani Israil. Nah, kata Rasulullah di Bani Israil dulu ada seorang yang dia itu sisa hidupnya itu dipakai ibadah, tidak berhenti 80 tahun. Teureun ibadah terus. Jadi hidupnya nilainya ibadah serena. Maka para sahabat itu iri. Ya Rasulullah, atuh teh abi teh iri cenah atuh. Kata Rasulullah, mohon maaf, kamu mah mau bisa. Umur 80 tahun dipakai ibadah, terus Bu. Kira-kira ibu mualaf ieu mualaf sana ya. Maksudnya ke mualaf tanda petik ibu ya. Kan baheula bangun, ayeuna jadi bener eta teh munamina teh mualaf gitu. Oh, aja tos sok hijrah eta ibu mana urang mualaf itu. Si ngamuk. Nah ibu kan kapungkur bangun, ayeuna bager, kan mau mungkin 80 tahun atuh. Kadang-kadang ayeuna ge kadang-kadang belok, ngomongkeun batur gitu kan. Nah ieu mah teu. Jadi 80 tahun teh ibadah terus. Para sahabat teh nyarios Rasul, abi teh hoyong siga kitu, mah biasa Rasul teh umur anjeun mah diperkirakan aja meureun kege juga kami atuh mungkin lah 63-an. Atau mah parahnya umur kamu mah. Nah terus para sahabat teh atuh kitu mah rugi atuh. Maka Allah turunkan ayat Al-Qur'an tadi. Umat Muhammad mah meskipun umurna paronok tapi insya Allah angan-angan nama panjang. Terus bu, terus taya. Meskipun umurna pondok tapi Allah berikan keutamaan ketika umat Muhammad mah beramal teh bisa menyaingi, bisa melebihi, malah lebih bagus daripada orang Bani Israil tadi. Nah, barang siapa yang ibadah di Lailatul Qadar, kata Rasulullah, maka eta jalmi teh pahalana lebih bagus daripada orang yang tadi yang 80 tahun ibadah, yaitu Lailatul Qadar gitu, Bu. Nah, siapa orang yang dimaksud teh? Ku abdi tadi pelarian, Ibu. Namina teh Samson. Tapi lain orang Betawi. Samson Ibu namina teh. Ngan pedah eta teh versi barat. Upami versi Islam namina Samun. Samun ini itu nabi hebat kepungkurna Ibu. Mung dia itu memberantas kemusyrikan, memberantas kebatilan. Dan tetapnya tuh jamun aya jalmi ingin ngeberantas begitu pasti loba musyrikna. Nah, akhirnya Ibu si raja teh ingin menghancurkan, ingin membunuh, teu bisa wae. Teu aya cara deketan ke pamajikanana. Tapi itu engernya eleh ku istri mah beunang Ibu. Ibu mah fitnah setan aja fitnah manusia gede mana? Gede manusia. Sok baca ku Ibu. Tipu daya setan tuh lemah, tipu daya wanita dahsyat tuh cek Quran. Kan tidak sedikit orang jatuh ku istri kan? Iya sami, udah we teu beunang kumaha deketan we istrina. Geus kata istrina beunang kan akhirna. Tah kelemahan suami abi mah ieu bener Bu. Ketika beunang kelemahanna, maka nabi ini pun dimutilasi. Tapi itu mawat. Nah ketika dimulasi maka si nabi ini berkata kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Disembuhkan kalau damang deui, maka dia menyesal ngadat Ibu, tah sanegarana dihabisin semuanya. Tah ketika negarana dihabisin semuanya, tidak ada penduduk satu pun yang tersisa. Tadi dia berkata kepada Allah, ya Allah aku akan menebus dosa-dosaku dengan ibadah tanpa henti sisa umur aku. Tah sisa nanti 80 tahun teureun ibadah. Eta Rasulullah bercerita turunkan iya karena dia keur ngobrol kieu di luar ganeng pasti turunna tanggal 2 hiji dah pasti 22 dah pas 22 ganeng Bu nepi ka bertengkar di luar teh da mempertanyakan ngadebatkeun eta tanggal Rasul teh kaganggu dilepaskeun Rasul teh kieu Rasul teh keluar ganeng wae maneh teh atuh tak kitu Rasul teh ku Rasul teh padahal mah disebatkeun angkana teh gara-gara neng wae kamu tanya ilmu gedengikeun wae terus kita bahasa orang ya kupingkeun anu ceramah teh ulah ngobrol wae gitu Bu tapi kan aduh
Pohon Rasulna ku Allah dicabut ilmuna. Cabut. Cek Rasul atuh. Serah kira mah cari we 10 terakhir lah gitu Bu. Dalam mun disebutkeun ku Rasul angkana. Ieu bener malam eta loba jelema teh. Ini hikmah teh Bu. Nya lamun ku Rasul sebutkeun misalnya teh malam 2 kilo iya Lailatul Qadar teh. Geus beres. Pasti naon Bu? Masih kosong heula kudu antep. Pasti fokus Mencari tanggal 2 tilu kedap. Nah inilah hikmah Ibu. Hikmahnya oleh Allah dicabut ilmu Rasul. Tapi ketika Rasul teh aduh lupa terus kayak enak. Pek cari ku anjeun di 10 terakhir. Eta tuh itu teh. Atasnya ternyata kita aya Bu beki sempit deui gitu nya deui. Nah, kata Rasulullah tinggal selidikilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cari intip. Berarti ngawitan ke malam minggu intip cik bisi ieu. Oh ya tetap akan, apa orang mah apa? Ngan hawana beda Bu. Beda. Orang-orang yang selalu itikaf mah bakal tahu. Jadi curiga ieu udah enggak. Tuh itu barobo enggak sina barobo deui. berarti kayak bocoran ti ustadnya da kan ustad nu itikaf Udah bocoran mu udah abi da bala Jibril. WA di grup asa beda suasanana gitu. Sampai abi besok itu kayak istri sok gitu di bumi. Neng lagi apa? Lagi baca Quran nak. Kamu jangan tidur malam ini. Iya. Bocoran biar Jibril hari bos. Kedengerin ingat ku nabi ke gitu. Ka grup kan ustad. Abi apa namanya lagi pilih kan belum tentu benar kan? Iya. Yang lagi nyelidiki. Tapi kan minimal siaga Nah, Ustaz. Gitu. Siaga. Neng kamu lagi ngapain? Lagi baca sampai subuh. Umi istiadat alasan ke masjid. Udah kamu dikir, kamu minta ampun kepada Allah. Sok cepatin, bangun. Iya. Gitu. Mun anjing teh ieu mah enggak apa-apa aku tidur dulu, enggak apa-apa sok ieu mah gitu. Tapi neng iya securigaan iya gugah deui kamu bangun gitu. Nah, namanya lagi nyelidiki ya tuh. Namanya lagi ngintip. Asa cara bocoran hilang. Tuh. Jadi Bu kalau diambil kesimpulan Lailatul Qadar yang dianjurkan untuk dicari itu terdapat pada setiap bulan Ramadan, lebih tepatnya di 10 hari terakhir bulan itu. Meski demikian, Rasul tidak menerangkan secara pasti tanggal berapa, hanya menganjurkan agar diperhatikan malam-malam setelah tanggal 20. Nah, berarti yang ngawitan 2 hiji teh dirada diintip pas ya. Pas Bu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau mengencangkan sarungnya. Artinya naon? Teu seueur teu imam. Tuh Supaya nggak ngantuk. pan ka dieu atuh kana mata ibu ge nah cenah usah mah ke leutik eueuh eta mu dulu makana terus Ciut. kencangkeun ieu teh aya dua maknana Bu. Kahiji emang bener-bener Rasul teh make sarung gitu eta teh itu karena berarti Rasul naon make sarung mana moal ka mana-mana Rasul pasti naon cicing di masjid gitu tuh. Oh, Rasul pakai celana Pergi keluar. Aya bahan. Jogja, Ibu. Aya bahan Rasul kemana? Keluar kan. Tapi lamun Rasul nali sarung, udah pasti Rasul bermukim gitu kan. Hiji eta makna eta nu kana emang benar-benar di dieu teh pengertian teh Rasul sedikit makan justru memfokuskan ibadah. Itu Bu, maksudnya mengencangkan ikat pinggang teh. Tuh. Dan Rasul nanti egois. Kieu. Umar egois deh. Ibu, ayo mah resep ka Umar teh gagah teh, tapi Umar bager ka anak-anakna, ka keluargana. Umar kudu salat malamna jam 12 malam. Mantan sampai ke subuh. Itu kebiasaan tiap hari. Tak Umar mampu ngagalang di hideung.
diteliti ku ilmuwan, lamun aya jalmi ngagang diri dia itu menunjukkan bahwa dia pernah dibacok yang lain itu ya. Tapi dia nangis yang larut terus ya sedih pisan Bu, tiap hari nangis cuma demikian ngagang kieu. Dia sholatnya jam 12 malam, Allahu Akbar. Tah mendekati ka subuh teh umat teh berdiri dulu istirahat dulu. Bangunkeun keluargana. Bun bangun bun, ke anak-anak bangun. Ih, ibu teu egois eta jalmi nya. Padahal malah ningali ke orang, ya Allah setan lagi sieun Bu. Kebayang gagahna Bu. Tapi teh egois, bangun. Jangan banyak tidur kamu teh bangun. Ka keluargana kitu. Rasul ge sami, teu egois ibu. Tah suami ibu ge sami, upami ngiringan itikaf atau ngiring ka kodak kajian. Itu jangan lupa, ini teh sorangan ulah ke WA nu di bumi. Lamun hese wae gugah, telepon. Bun, bangun. Cepet, takutnya di sini nih. Gitu. Ulah egois Rasul ge ternyata ngabangunkeun keluarga ada hoyong ka surga ge sasarangan. Terkecuali kalau ibu yang sorangan. Ka surga atau bapak yang sorangan yang ganti. Ya kan bidadari di akhirat nanti itu. Kamu yang barengan dengan istri, ya gugah ya wae. Ajak ya. Terus Bu. Tuh. Rasulullah apabila tersisa 10 hari di bulan Ramadan beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan menjauhi istrinya. Artinya naon? Tidak bersampur. Kan ngabatalkeun itikaf naon? Seusaha. Tuh, ya jadi beda we soalnya kayaknya. Salah satu ngabatalkeun itikaf naon? Bersampur. Seusaha. Ih, Quran. Pelanggaran wae mah. Bukan Quran. Tuh, eta tuh jelas. Al-Baqarah. Ibu katipu we ku ieu atuh dah. 187. Apabila kamu lagi beritikaf, maka janganlah kau mencampuri nyambung obrolan Rasul jeung Quran mah pasti nyambung. Tuh. Jadi kumaha Bu tinggalkeun istri teh. Terus Neng lamun mau sendirian. Terus ulah inget-inget teh. Terus HP-na tolong si paket datana ton aktifkeun heula ganeng ku WA. Kamu lamun pengusaha mah masih ngengung mah bener. Bukan urang teh ka masih tek ninggalkeun duniawi. Kalau ibu masih duniawi bener, hayu ngoprek eta atuh naon itikafan itikaf teh bade ninggalkeun eta. Cari Lailatul Qadar. Atas Bu. Ya, menjauhi istri-istrinya ditinggalkeun lah. Siap Ibu ditinggalkeun ku suami atau teh abi mah usar leuwih alus eueuh ti imah. Sabi naon sa ibu. Suami ibu gaji badag eueuh di imah, gaji leutik aya di imah. Gaji badag aya di imah. Ya, suami ibu gaji badag tapi aya di imah, gaji leutik tapi aya di imah. Pilihan ketiga. Pasti pilihan nu kahiji. Ustad abi mah bae gaji badag anu penting ulah di imah. Geus ngajaran aing deui mah gitu. Geus ngajaran suami abi di imah rungsing. Nah ibu pas rumah tanggung. Siap, ibu izinan suaminya? Izinan ya, tidak izinan dia, di sini serangannya. Siapkan atuh koperna, bajunya siapin. Namun suami resep maca buku, siapkan koper kanggo bukuna. Ada ibu na membantu suami untuk taat kepada Allah ageng pahala. Kamu ibu ya pulang mam di masjidnya, mama diantarannya gagah. Kan hanya ada dalam dongeng. Dalam dongeng terima kasih. Iya boleh ke mana? Namanya kenapa? Kalau begitu, ya hari Ustad itu resep naon martabak. Tapi kalau misalnya martabaknya, saat dia martabak, sepong ngobrol yang Ustad dengan martabak. Itu ibu ya, meser 50.000 modal. Tapi tuanku Ustad di tenaga Ustadna ngejelaskan kayak ka Mustami sok ageng banget. Ibu ngademel gorengan gehu 100 oksiki. Tenang ibu ulah khawatirnya sama malnya sa. Ini saya udah pengalaman Bapak Ibu. Itu ketika gorengan gehu itu diawurkeun ka Mustami gak sampai 10 menit. Makanya selalu dia ulah khawatir mamen resep insyaallah. Kan nah ibu ini mah kalau ibunya punya masjid
terus mau diadakan itikaf terus ibu dijamu sadayana abi manitip ka ibu tolong berikan makanannya di alas di alas ulah parasmanan rusak ibu tipe abi teh orang yang makan sahurnya di ujung abi mah abi teh makan sahur teh 4:10 berarti 20 menit deh kan atau maks abi teh ujungnya tiga nyantai tapi kan tidur tak terus mam tak can ke salebeuh sad kiamat teh emang kunaon aing baru udah celiura senang gitu sisa tinggal hulu lauk abi teh ngapa sih kieu bapak-bapak yang di sini yang itikafnya gak full siapa abi apa wes abi mewarangnya ka payun tang bisa mamun abi tacan mam ilah kalapon baru dah sisakeun huluna unggul ka usada ibu kabeh nah itu lamun teu ngangge parasman ngangge alas aya di alas makan ngajajar jadi aya si itunya si porsinya sesuai porsinya klub siapa itu hiji terus anak ambil tempena ambil tahunya gitu kan gimana teh atuh mah nyokot sorangan apa jet atuh kieu mah namina alas ibu atas ngaos kumaha edan teu kamu geus bahas kiamat mah ibu atau ngebahas neraka rada pusing kan otak aing gabret we ieu gitu ibunya mending di alas syukur-syukur mana nasi boko mau apa saya harus hiji gitu kalau ibu mau yang mendrop eta nah ibu ya